Oke, kita mulai ya. Kali ini kita punya bahasan yang dalam sekali. Kita akan menyelami krisis kepemimpinan di tubuh PBNU. Ini organisasi Islam terbesar di Indonesia kan? Sumber kita menganalisis adanya dualisme antara Rais A'am dan Ketua Umum yang memuncak di akhir November 2025. Misi kita, coba memahami akar masalahnya. Dan yang paling menarik, ada model resolusi unik yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Namanya Islah Nabawiyah. Betul. Dan yang bikin ini menarik itu, bagaimana sebuah krisis tata kelola modern, ini kan mirip sengketa di korporasi ya, tapi coba dianalisis pakai kerangka resolusi konflik yang usianya lebih dari 1.400 tahun. Jadi ini bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi lebih ke benturan antara tradisi, konstitusi organisasi, dan juga gaya kepemimpinan. Oke, jadi apa pemicu utamanya? Sumber Anda kan menjelaskan ada 2 pucuk pimpinan ya. Rais A'am, KH Miftachul Akhyar sebagai pemimpin spiritual tertinggi. Betul. Dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Stakuf sebagai pimpinan eksekutif. Nah, krisisnya meledak waktu pihak Rais A'am mengeluarkan surat. Surat yang intinya bilang Ketua Umum tidak lagi menjabat. Yang tentu saja ditolak mentah-mentah sama pihak Ketua Umum. Dianggap inkonstitusional. Nah, itu dia. Tapi surat ini kan nggak mungkin tiba-tiba muncul. Pasti ada sesuatu di bawahnya. Apa sih sebetulnya? Tepat. Surat itu cuma puncaknya. Gini, akarnya itu ada 2 lapis. Pertama, ini isu substantif. Beberapa kebijakan internasional Ketua Umum, soal dialog lintas agama, isu Israel-Palestina, itu menuai kritik dari para kiai. Oke. Kedua, dan ini yang lebih dalam, ini masalah tata kelola. Ada keluhan dari daerah tentang gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu sentralistik. Dan kurangnya proses syura atau musyawarah yang inklusif yang jadi ciri khas NU. Paham. Nah, disinilah model Islah Nabawiyah itu masuk kan? Ini bukan sekedar ajakan, ayo kita damai, gitu aja ya? Lebih dari itu, ini model 6 dimensi yang sangat strategis. Ada landasannya itu tasamuh atau toleransi, terus ada taktik deeskalasi. Deeskalasi? Maksudnya? Maksudnya, dinginkan suasana dulu. Caranya dengan yielding, yaitu mengalah demi kebaikan bersama, dan withdrawing, menarik diri dari provokasi. Tunggu, ini menarik sekali. Jadi langkah pertamanya justru yielding, mengalah. Itu kan kebalikan total dari insting kita kalau lagi konflik. Biasanya kan maju terus. Tepat sekali. Justru di situ letak kebijaksanaannya. Nah, setelah situasinya dingin, baru masuk ke jalur formal. Ada yang namanya mediasi, melalui lembaga internal, Majelis Tahkim. Kalau masih buntu, baru ada contending, atau upaya menegakkan kebenaran konstitusional yang bisa berujung ke muktamar luar biasa. Jadi sangat terstruktur prosesnya, dari menenangkan sampai penyelesaian hukum. Ini mengingatkan saya pada contoh klasik yang diangkat di sumber Anda. Kasus Hajar Aswad itu ya. Waktu para pemimpin suku di Mekah hampir perang karena berebut kehormatan meletakkan batu suci itu. Iya, betul. Ini pelajaran penting soal problem solving ala Nabi. Nabi Muhammad SAW itu tidak memilih satu pihak pun. Beliau justru membentangkan kain, meletakkan batu di tengahnya, terus meminta setiap pemimpin suku memegang ujung kain untuk mengangkatnya bersama-sama. Wow, itu solusi yang sangat elegan ya. Jadi bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana semua bisa merasa terhormat. Persis. Solusinya kreatif, inklusif, dan yang terpenting, menjaga kehormatan semua pihak. Gak ada yang kalah. Nah, ini tantangan untuk Majelis Tahkim PBNU sekarang. Bukan cuma memutuskan siapa yang benar, tapi menciptakan solusi kain itu. Solusi yang menjaga keutuhan organisasi. Oke, jadi peta jalannya yang diusulkan adalah pertama, bekukan dulu surat edaran pemberhentian itu, hentikan semua pernyataan publik yang memprovokasi. Gencatan senjata istilahnya. Baru setelah itu masalahnya dibawa ke Majelis Tahkim. Betul. Dan untuk jangka panjang, ada usulan untuk menyusun sebuah mitsak internal atau piagam tata kelola. Idenya meniru piagam Madinah. Isinya memperjelas batas wewenang dan memperkuat mekanisme syura, supaya krisis seperti ini tidak terulang. Jadi mengubah krisis jadi reformasi institusional. Tepat. Oke, jadi apa artinya semua ini? Pada akhirnya, ini adalah ujian.
Ujian apakah sebuah organisasi raksasa bisa menyelesaikan konflik internalnya dengan memadukan prinsip spiritual kuno dengan konstitusionalisme modern. Ini bukan hanya tentang PBNU, tapi tentang bagaimana sebuah lembaga bisa tetap solid di tengah perbedaan. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Model resolusi ini kan sangat menekankan pentingnya yielding atau mengalah sebagai langkah pertama. Coba bayangkan, dalam setiap konflik, baik organisasi maupun pribadi, apa yang akan terjadi jika fokus kita bukan pada siapa yang harus menang, melainkan pada siapa yang punya kebijaksanaan untuk mengalah lebih dulu demi tujuan yang lebih besar?